Ya, teman-teman. Iya, jadi oke. Berapa nih? Bentar. Baik, langsung aja saya mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pertama ya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani dan telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghadiri acara webinar kali ini ya. Acara webinar kali ini. Yang kedua kalinya marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah teman-teman peserta ya sudah 55 ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Kang Jundi Imam Syuhada ya, pemateri kita kali ini yang sudah menghadiri di acara virtual di Zoom ya. Teman-teman walaupun acaranya virtual ya, maksudnya lewat Zoom, tapi jangan sampai kesemangatan kita berkurang. Ini adalah suatu materi yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan sia-siakan adanya kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum saya alihkan ke pemateri, akan saya bacakan CV beliau terlebih dahulu, teman-teman. Baik, saya akan bacakan CV beliau. Nama lengkap Jundi Imam Syuhada, biasa dipanggil Jundi atau Kang Jundi ya. Pendidikan SMP SMA Pondok Pesantren Husnul Khotimah, kemudian dilanjut di Universitas of the Holy Quran and Islamic Science Sudan Afrika Utara, jurusan fikih dan usul fikih. Kemudian Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, jurusan syariah, fikih kontemporer dan perbandingan mazhab. Kemudian sekarang sedang mengambil Master Fikih dan Usul Fikih International Islamic University Malaysia, Masya Allah. Malaysia, jurusan Fikih dan Usul Fikih. Saya akan bacakan sanad keilmuannya. Hafalan 30 juz usia 17 tahun. Masya Allah ya. Saya udah 20 ke atas belum hafal-hafal nih teman. Di bawah bimbingan guru Ustadz Syafi'i sedang memungkinkan. Kemudian mendalami tafsir dan tadabbur Al-Quran pada Majelis Syekh Salih Al-Mag Komisi 2016 sampai 2017 Imam Masjid Kuba Madinah. Masya Allah, udah luar biasa di Madinah ya. Kemudian melanjutkan mendalami tafsir dan tadabbur Al-Quran di Majelis Syekh Muhammad Ashsin Kiti sampai 2020. Guru besar tafsir Masjid Nabawi Madinah. Kemudian mendapatkan sanad dari beberapa kitab akidah, sirah dan fikih dari para syayikh Masjid Nabawi. Saya juga akan membacakan pengalaman menjadi pembicara, pengisi kajian forum komunikasi masyarakat Jerman, pengisi kajian majelis taklim Taiwan, bedah buku kitab Saiful Maslul di Malaysia, pengisi di radio PPI Timur Tengah dan Afrika, pengisi program Ramadan PPI Dunia dan Afrika, pengisi kajian di Sarekat Islam Ponorogo, pengisi kajian di beberapa tempat dan event di Indonesia, pembicara di beberapa event keilmuan dan kampus di Indonesia. Aktivitas beliau sekarang ya, kuliah, mengajar, penulis buku, dan salah satu pengisi tulisan di Manhajuna, Dakwatuna. Oh, kalau Dakwatuna, aneh sering buka website. Dan majalah Nilain Sudan. Spesifikasi ilmu lebih kepada fikih Syafi'i, tafsir Al-Quran, dan tadabbur sejarah dan peradaban Islam. Masya Allah. Ini dari CV beliau luar biasa, udah menggugah semangatan aneh nih untuk meraih untuk terus belajar ya sampai ke ujung dunia kan.
Baiklah, mari kita sambut pemateri kita dengan lafaz takbir. Allahu Akbar. Kepada Kang Jundi, Imam Syuhada, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa habib ala habibina wa sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Panitia yang saya muliakan, teman-teman yang saya juga muliakan, alhamdulillah ya kita kembali jumpa pada enggak kembali jumpa ya, pertama kali malah ya. Pertama kali jumpa dengan teman-teman semuanya dari UIN Banten ya. Teman-teman ya, alhamdulillah kita buka ya dengan doa dulu ya, biar berkah juga ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fil qawli wal amal wa ma yuqarribuna ilaih. Allahumma amin. Baik teman-teman muliakan, saya di sini sebenarnya saya dari semalam udah bikin slide nih, udah bikin saya. Cuma qadarullah laptopnya Allah uji dia laptopnya sekarat lah, nggak hidup nggak mati juga nih dia nih, sekarat ya akhirnya laptopnya. Akhirnya pas dioprek ternyata hilang presentasi saya. Tapi insya Allah nggak masalah ya. Akan saya tetap sampaikan ke teman-teman semuanya. Meskipun ada sedikit kendala semalam. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan ilmu juga ya. Baik teman-teman. Yang pertama teman-teman, saya diminta untuk mengisi atau berbagi sharing ilmu ya. Barangkali teman-teman ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmu yang teman-teman sering dapatkan. Tetapi saya ingin coba, saya ajak teman-teman semua untuk merefresh ulang tentang masalah menulis ya, seni menulis ya, menoleh tinta yang baik seperti apa. Dan teman-teman yang muliakan, ini tema yang sangat-sangat menarik teman-teman. Kenapa menariknya? Karena yang menjadi masalah hari ini ya, adalah ketika muslimin dan muslimah mereka enggan untuk menulis. Ini saya berikan sebuah contoh nih teman-teman. Teman-teman ada yang tahu siapa ulama Nusantara masyhur, bahkan orang Saudi Arabia pun masyhur sekali, semua negara masyhur, penulis tafsir Al-Azhar. Ada yang tahu siapa? Buya Hamka. Siapa nama lengkap Buya Hamka? Ini karena Oke, siapa namanya? Siapa nama tadi yang bilang? Buya Hamka ya, Buya Hamka. Ada yang tahu siapa namanya teman? Nama Buya Hamka? Ada yang tahu? Sebentar, Ustaz. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Oke, betul sekali. Itu beliau asal mana kira-kira? Padang atau Minangkabau atau mana ya, lupa. Oke, itu soal pertama ya. Yang kedua teman-teman, ada seorang perempuan yang hidup sezaman dengan Buya Hamka. Perempuan Buya Hamka. Ya, perempuan Buya Hamka laki-laki ya, tapi sehidup dengan beliau itu ada seorang perempuan, penulis besar, ustadzah, syaikhoh. Ada tuh siapa teman-teman? Masyhur sekali nama beliau. Di Mesir sangat terkenal. Karena Al-Azhar, teman-teman tahu Al-Azhar ya? Al-Azhar Mesir Kairo, Anda tahu? Al-Azhar Kairo itu ada kampus khusus untuk perempuan. Asal mulanya dari mana asal mulanya? Asal mulanya dari perempuan ini, sezaman dengan Buya Hamka. Ada tahu? Masih ingat siapa namanya? Yang kemarin saya sampai, yang mungkin ada yang tahu maklumatnya. Waktu nggak ada yang tahu nih. Nggak tahu Ustaz. Baik. Kurang baca nih. Baik. Teman-teman yang muliakan nih, tema kita pada hari ini ya, teman-teman adalah menoreh seni menoleh tinta, menggugah jiwa pembaca. Teman-teman ada satu hal yang teman-teman pahami ketika menulis. Yang pertama teman-teman, ya, ini kaidah yang dari dulu saya selalu pakai sampai hari ini.
Saya tidak pernah melihat berapa jumlah like atau dislike yang saya dapatkan. Betul, saya pernah melihat itu. Kenapa? Karena kaidah pertama adalah setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya. Ya, betul kan? Enggak, teman-teman, gini loh. Kalau teman-teman semua mengincar like ya, mengincar suka, orang wajib suka sama tulisannya Kang Jundi. Oh, teman-teman, mohon maaf ya. Mohon maaf. Itu malah akan bikin susah. Iya. Teman-teman menyajikan apa yang orang-orang suka. Betul nggak? Tapi teman-teman ada satu. Teman-teman tidak akan pernah bisa jujur pada diri sendiri. Ya, karena teman-teman menyajikan apa yang orang suka saja. Makanya saya dari dulu, saya mulai berkiprah di dunia kepenulisan itu tahun 2014. Saya mulai dari Tumblr saya. Saya mulai dari Tumblr, rutin nulis Tumblr, bukan karena untuk orang baca, bukan. Bukan Mas, bukan. Demi Allah bukan. Kenapa? Teman-teman mesti bedakan dua tipikal orang. Satu, ada orang itu yang jago dalam ngomong. Jago banget. Orator jago banget. Tapi ada orang, dia bagus secara menulis, tapi nggak bagus dalam masalah orasi. Ada orang yang tidak bisa mengapresiasikan mengungkapkan kata-kata dan ucapan sehingga dia mengungkapkan tulisan. Makanya ketika menulis itu tujuannya adalah untuk pertama menenangkan apa yang sedang kita rasakan. Karena nggak semua itu bisa kita ucapkan, nggak bisa. Jadi saya pribadi ya, menuliskan itu kalimat-kalimat itu sesuai apa yang saya rasakan. Dan saya tidak pernah mengharap ini tulisan akan disukai oleh semua orang. Enggak teman-teman. Itu mustahil. Tidak semua orang akan suka dengan tulisan kita semuanya. Makanya tuliskanlah dengan diri sendiri. Tulis, jangan agar orang lain suka. Tapi agar teman-teman bisa tenang dengan tulisannya. Artinya ada hal yang tersampaikan lewat tulisan itu ketika kita mempunyai mulut, ini nggak bisa mengungkapkan. Entah kita kurang bahasa, entah kita susah ngomongnya. Artinya segala hal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang menasehati diri sendiri. Ingat ya. Kita kadang suka bikin tulisan untuk orang lain, untuk orang lain. Padahal teman-teman ya, yang berhak mendapatkan nasihat, yang berhak mendapatkan tulisan teman-teman itu adalah diri teman-teman sendiri. Teman jujur, ini demi Allah betul sekali ini. Dan teman-teman ya, hati-hati nih. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau nulis teman-teman hati-hati. Kenapa? Karena kita akan Allah uji dengan apa yang kita tulis. Ya teman-teman, silakan. Hari ini teman-teman tulis. Kita hari ini ada teman-teman dalam sebulan, setahun akan ada satu hari atau seminggu teman-teman merasakan ketenangan hidup. Wah, tenang banget nih, enak banget ya. Akan nulis tuh. Rangkaian kata ditulis ya, bijak banget. Bijak banget bener asli. Bijak ya. Tapi qadarullah, suatu bulan berganti, tahun berganti, ujian itu ternyata adalah apa yang teman-teman tulis. Yang teman-teman nasihati, ayo kita sabar, ayo kita ikhlas, ayo sebagainya. Tulis ya, sampaikan orang lain, ya kan? Orang membaca, Masya Allah, tulisannya Mas Fuadi luar biasa sekali. Tapi akan ada satu hari, dalam hidup kita, Allah akan uji kita dengan apa yang kita tulis. Kita lagi marah-marah, ternyata, oh ternyata bener ya, saya dulu pernah nulis ini, sekarang Allah uji saya pakai tulisan ini. Ya kan? Makanya saya bilang ke teman-teman semuanya, hati-hati dan menulis. Kenapa? Karena suatu hari kita akan diuji dengan apa yang kita tulis. Itu dia, makanya saya bilang dari awal tadi itu, menulis itu sebenarnya adalah seni menasehati diri sendiri. Itu teman-teman. Mungkin hari ini, Mas Jundi, saya kurang terbiasa Mas dipanggil Kang ya. Mungkin Mas di Sunda ya. Saya bisa dipanggilnya kalau enggak ya Mas, ya Jun, ya itulah, siapa itulah ya. Sering bilang ke saya perihal masalah
Mas Yuni, kenapa kalau menulis itu serasa pas Mas di hati saya? Saya akan bahas dengan kata-kata loh. Itu kenapa ketika kamu membaca ternyata itu masuk ke hati kamu, barangkali ketika itu saya menulis dengan kondisi hati yang sama. Loh, teman-teman, ada sebuah hadis sahih. Hadisnya sahih. Ya. Al-arwahu junudun mujannadah. Silakan cek teman-teman literasinya. Saya katakan lagi ya, al-arwahu junudun mujannadah. Setiap roh itu, kata Rasulullah SAW, memiliki saling keterkaitan. Artinya setiap manusia itu Allah berikan antena. Yang satu sinyal nih, satu frekuensi, dia akan mendekatkan. Terkadang didekatkannya bukan fisik, tapi didekatkan dengan hati. Ada beberapa tulisan yang mungkin teman-teman baca ini kok kayak pas banget di hati saya. Ini bisa jadi ya. Itu adalah antena yang nyambung. Ya, makanya teman-teman kalau nulis pakai hati, nulisnya itu. Nulis teman-teman pakai hati. Itu yang pertama, pakai hati. Tapi jangan terlalu dibuat lebay-lebay ya. Ini teman-teman ya, jujur saya dari 2014 saya menulis sebuah buku mungkin sekitar 75%. 75% akhirnya saya ajukan ke beberapa penerbit. Ternyata jujur Mas, ini kisah nyata ya, teman-teman ya. Saya ditolak semua penerbit. Betul. Dari mulai banyak ya, langit-langit, dari mulai Gramedia, dari mulai kuantum sebagainya teman-teman. Saya ditolak. Tahun 2016, 2014 saya menulis, 2016 saya mengajukan. Itu naskah sekitar 70%-an. Saya ditolak, mentah-mentah ditolak. Akhirnya saya mengatakan, apakah nggak ada yang mau menerima naskah saya ya? Apa yang kurang naskah saya ini kan? Akhirnya saya bilang ketika saya di Nabawi itu, saya setoran dengan guru saya bilang, saya setoran Quran, saya bilang ke guru saya, Syekh, ini saya lagi nulis, nih, cuman kok nggak ada yang menerima naskah saya ya? Beliau mengatakan seperti ini. Ini yang akhirnya saya tergugah ya. Kamu nulis untuk apa dulu? Kalau kamu menulis untuk mencari keterkenalan, kemasyhuran, nanti kamu bakal dapat. Tapi susah. Tapi kalau kamu menulis untuk diri sendiri, satu. Yang kedua, untuk mengabadikan ilmu. Nah, ini teman-teman, ini kedua nih, ilmu. Jadi teman-teman, tulisan itu jangan semua soal masalah ya asmara, cinta, pilu, segitiga, segi 6, segi 10 ya. Tapi juga karena ilmu juga. Teman betul. Ketika saya menggali itu hingga akhirnya tahun 2018 itu hampir semua penerbit yang dulu menolak saya semua ngontak saya untuk ayo Mas Dondi sini naskah saya aja. Akhirnya saya gantian saya tolak semuanya dong. Saya punya hak juga. Gantian semua saya tolak semuanya. Gramedia, kuantum enggak, maaf tidak. Karena apa? Karena ketika saya ditawar untuk menerbitkan buku, saya ada rasa hati, wah ini saya mau jadi terkenal nih. Iya, betul teman-teman. Itu saya tahan. Saya udah ini biarkan berjalan saja. Saya ingin menulis apa kadarnya. Dengan hati maksudnya, pelan-pelan saya tulis satu hari berapa bait ya, satu hari berapa setengah halaman ya. Pelan-pelan hingga akhir 2020 ya. Saya ditawari, saya satu rahim dengan Mas Gun, ada yang punya langit-langit Yika, Mas Kanan Gunadi, akhirnya saya ditemukan dengan beliau. Tapi teman satu yang unik. Kebiasaan kita, masalah kita hari ini, masalah teman-teman, masalah saya juga. Masalah kita apa? Kita itu pengennya tulisan kita dibaca orang, tapi kita nggak mau banyak baca. Itu betul teman-teman. Iya silakan. Kok teman-teman kok nggak baca kita loh? Ayo baca tulisan saya. Giliran kita baca buku atau baca orang itu males. Kita seakan-akan tuh dipaksa atau teman-teman atau pikiran kita ya teman-teman, terutama kita punya nafsu ya. Nafsu kita, pikiran kita itu bermuara pada satu, apa itu?
Kita pengennya jalan terus, nulis terus, tapi kita nggak mau isi bensin. Isi bensin, ganti oli, itu baca buku. Betul, baca buku. Bukunya apa Mas Jundi? Bukunya terserah. Terserah. Yang penting buku itu ada muatan ilmunya. Mas Jundi berarti kalau ilmu agama semua dong, umum semua. Enggak, teman-teman, enggak. Ilmu matematika pun kalau teman baca, itu bisa menjadi tulisan. Matematika, Mas. Di sini ada yang bisa buka matematikanya kan? 1 tambah 1, 6 kali bagi akar sekian. Tiba-tiba ada sebuah karya tulisan dari matematika. Teman-teman ada. Betul, ada. Saya pernah membuat tulisan tentang bagaimana matematika manusia itu bertabrakan dengan matematika Tuhan. Itu saya dari mana saya dapatkan? Dari saya membaca buku matematika berbahasa Arab lagi. Iya, saya buku baca matematika tapi bahasa Arab. Saya pusing. Betul. Ini gimana solusinya angka-angka dalam Indonesia dalam bahasa Inggris diubah ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Aduh, saya pusing betul Mas, pusing. Akhirnya saya tutup buku itu, kemudian saya mikir, apakah angka-angka ini akan Allah tanya kira-kira nanti di akhirat ya? Dari situlah saya muncul ide teman-teman untuk menulis sebuah kata-kata dengan, ya itu untuk saya pribadi. Saya mengatakan pernah saya menulis kata sebuah kalimat tentang mengapa saya bisa bodoh dengan angka-angka yang hanya diubah bahasanya. Itu saya pernah itu teman-teman. Artinya semua ilmu, baca buku, cari ilmunya, lalu tuangkan dalam kertas atau mungkin sebagainya. Itu mungkin baik. Berikutnya ini yang sering juga kita lupa nih. Teman-teman ada HP semuanya ya? Ada HP? Kemana-mana bawa HP ya? Saya kira teman-teman mustahil kemana-mana bawa HP masing. Kayak Mas Fuadi kayaknya mau ke WC bawa HP kayaknya nih. Enggak. Atau mungkin kemana Mas nih? Lagi main bawa HP. Makan kita kadang bawa HP, kita nggak makan, ya kan? Ya kan? Lagi makan gini kita bawa HP teman-teman. Ini adalah bentuk kita lalai satu dalam menggunakan HP. Apa itu? Kita tidak terbiasa menulis momen terbaik. Ada teman-teman dalam sehari itu, ya. Dalam sehari itu teman-teman akan dihadapkan oleh banyak sekali, atau seminggu lah. Ada waktunya teman-teman tiba-tiba, waduh ini kok kerasa banget ini kondisinya. Di pikiran teman-teman tuh udah terbayang-bayang tuh kalimat-kalimatnya ya kan, terbayang susun kalimat-kalimatnya. Itu kalau tidak cepat ditulis, hilang teman-teman. Hilang. Betul. Makanya teman-teman ketika udah dapat tulis teman-teman. Tulis. Karena apa? Nih, saya tahu teman-teman ya. Saya tahu. Ini kalau mungkin kalau teman-teman tanya ke saya atau tanya ke yang lain, jawabannya akan berbeda. Teman-teman ada yang tahu Bunda Helvi? Ibu Helvi tahu Bu Helvi? Ada yang tahu? Silakan teman-teman cari di Google atau di Instagram atau dimanapun Helvi, Helvi. Salah satu produser dari ketika Mas Gaga pergi apa namanya? Ketika Mas siapa tuh filmnya tuh? Atau film Haya ya. Ada tahu teman-teman ya? Bunda Helvi? Tahu ya? Tahu. Beliau yang menasehati saya langsung. Saya pernah mendampingi beliau selama Saudi itu. Beliau kenal saya. Mas Jundi, ayo temui saya di hotel. Saya ingin Mas Jundi ajak pergi. Dan beliau pergi. Ketika di jalan, saya bilang ke Bunda Helvi, ya, tiba-tiba beliau mengatakan, Mas Jundi, tadi yang Mas Jundi bilang itu bagus, Mas. Jangan biarkan dia pergi, Mas. Ikat, Mas, ikat. Saya bilang, Bunda, ini gimana cara ikatnya? Tulis. Akhirnya saya tulis. Pernah saya dalam rangkaian saya menulis, saya baru menyerahkan naskah saya yang kedua itu sekitar beberapa bulan lalu, teman-teman. Ada satu part yang hilang. Saya lupa nge-save ya. Tiba-tiba mati listrik dan ketika itu saya lagi ngecas laptop ya, mati. Satu paragraf hilang. Apa kejadiannya? Apa efeknya? Saya tidak bisa menulis kalimat yang sama dan sebelumnya. Kenapa? Beda rasanya. Betul. Sebuah tulisan
Meskipun itu ditulis ulang, kalau beda rasa mustahil bagus bagi saya pribadi. Maka saya tidak pernah teman kalau buka HP saya ya, ini kalau saya boleh ya buka HP saya, lihat wah ini catatan not saya ini baik banget nih, lihat ya, baik banget. Ini adalah akumulasi dari setiap hari saya nulis. Ada lagi ada masalah hujan, tiba-tiba ada anak kecil main-main hujan, atau mungkin motor yang nyerempet tabrakan, atau mungkin ada baju kecipratan air hujan. Ada yang bagus di pikiran saya itu langsung saya tulis, teman-teman. Tidak akan saya sia-siakan. Karena itu betul pengalaman terpahit saya atau bagi seorang penulis adalah ketika penulis kehilangan tulisan yang ditulis dengan rasa. Sekali lagi saya ulangi ya. Musibah bagi penulis adalah ketika seorang penulis itu kehilangan tulisan yang ditulis dengan rasa. Iya teman-teman, betul sekali. Dan teman-teman kalau misalkan dalam 1 bulan Mas Yuni, saya sebulan ini Mas saya rasa blank Mas, saya nggak dapat insight baru, kayaknya terlalu monoton Mas saya punya tulisan Mas. Apa Mas rahasianya? Kenapa saya bisa seperti ini Mas? Kenapa? Apa solusinya Mas? Solusinya adalah teman-teman langkahkan kaki keluar. Ya, keluar. Satu rahim ke teman-teman, satu rahim ke saudara, ajak ngobrol teman-teman. Kebanyakan tulisan saya pribadi ya, ini karena mohon maaf nih, karena saya yang diundang, karena akhirnya saya memberikan ilmu saya ya. Kebanyakan tulisan saya itu hasil dari apa yang saya rasakan terhadap saudara saya. Makanya saya sering buka, saya kalau di sosial media saya sering banget buka Q&A. Saya sering buka Q&A dan DM yang banyak, itu terkadang saya mendapatkan inspirasi dari situ. Kok bisa? Bisa. Dari apa? Saya memposisikan saya seperti penanya. Saya memposisikan seperti dia, apa yang dirasakan kira-kira? Kebingungan tentang keluarganya, tentang masa depannya, bingung tentang amanahnya, bingung tentang rangkaian langkah hidup dia seperti apa. Agar saya memposisikan seperti itu, kira-kira saya kok jadi seperti apa ya? Apa yang akan saya lakukan kira-kira? Teman-teman itu ya, itu teman. Kita ke berikutnya nih. Ini akan saya sedikit sentuh teman-teman ke dalam masalah pribadi ya, masalah privasi masing-masing teman-teman. Nah teman-teman ya, jujur ya, saya adalah orang yang memiliki tingkat ekstrovert 98%. Luar biasa kan? 98% saya ekstrovert Mas. Itu kalau kata orang nih, hati-hati cerita sama Jundi. Kenapa? Bisa jadi saya kalau ngobrol sama orang lain, rahasia teman saya buka Mas. Karena saya 98% Mas, saya ekstrovert Mas. Saya tes itu, tes kepribadian itu, segitu Mas. Akhirnya saya tanya ke konsul, ke saudara saya, apakah ada yang salah dan ekstrovert? Saya bilang. Lalu bagaimana orang introvert sebagainya? Di sini mungkin ada yang extrovert ya, di sini ada yang introvertnya berlebihan, ada yang extrovertnya berlebihan, ada yang tengah-tengah ya, extrovertnya 60 atau ya biasa. Untuk teman-teman yang sedang saja itu nggak ada masalah teman-teman. Yang menjadi masalah itu ketika extrovert atau introvert kelebihan. Ini gimana nih menyikapinya? Betul, itu akan berpengaruh kepada tulisan. Saya bilang ke paman saya seorang psikolog juga, alumni dari UNS. Saya bilang ini gimana Om? Beliau bilang ke saya, selama introvert atau extrovert itu tidak digunakan atau mengarah kepada keburukan, ya, kata beliau nih, maka itu malah akan menjadi hal yang bagus untuk penulis. Ya, itu dia, selama extrovert atau introvert itu tidak mengarah kepada keburukan, ya, maka itu ada hal yang bagus untuk penulis. Kenapa? Betul teman-teman. Saya sendiri merasakan karena saya orangnya suka ngajak ngobrol ya. Seorang ngobrol Mas, betul. Apa ya saya obrolin Mas? Bahkan penumpang kereta api aja Mas, yang saya satu kursi ya.
saya kagak kenal, saya ajak ngobrol sampai tujuannya tiba. Pernah, sering. Tapi dari situlah saya dapat tulisan, saya dapat pengalaman, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, berikutnya nih. Ya. Artinya apa? Teman-teman mau ekstrovert, mau introvert, selama itu tidak mengarah kepada keburukan, itu harusnya menjadi bumerang atau menjadi tenaga untuk teman-teman semuanya itu bisa menulis. Oh teman-teman, introvert itu ulama background introvert, bukunya banyak banget. Extrovert teman-teman mudah ngajak orang ngobrol, mengambil hikmah kehidupannya. Dan teman-teman ya, teman-teman, yang juga paling penting adalah teman-teman perbanyak silaturahim. Kalau bisa, silaturahimnya ke orang yang lebih tua dan orang yang lebih arif dan bijaksana. Kenapa? Karena dua, kita tidak bisa mengejar dua hal dari orang yang lebih tua dan dewasa dari kita. Apa itu? Satu, kita tidak bisa mengejar usia. Dan yang kedua, kita tidak bisa mengejar pengalaman. Dan dari pengalaman itulah muncul banyak hikmah. Sehingga kita menulis itu, dari itu, hikmah itu yang kita tuangkan. Itu teman ya. Baik teman berikutnya nih. Ini yang jauh lebih penting lagi teman-teman dari kenapa teman-teman harus menulis ya. Teman-teman, semakin sering teman-teman menulis, teman-teman akan semakin mudah mengatur dan mengelola rasa. Oh jadi beneran? Bener. Kenapa? Karena di awal saya bilang ke teman-teman semuanya, tulislah dengan hati, dengan rasa. Artinya teman-teman kok menulis, itu akan mengatur rasa tuh. Diatur rasanya ya. Jangan terlalu benci banget, jangan terlalu suka banget ya. Diatur, tulisannya diatur. Diatur. Dan teman-teman, nih, tentukan waktu produktif masing-masing. Ini yang sering kita lupa nih. Waktu saya produktif adalah di jam 2 sampai jam 4 subuh. Iya, betul sekali. Karena itu tiap orang itu beda-beda waktunya, teman-teman. Makanya saya bilang, kalau teman-teman kehilangan waktu produktif teman-teman, otomatis teman-teman kehilangan kesempatan besar untuk menulis dengan maksimal. Makanya saya sampai hari ini saya terbiasa tidur tuh di awal waktu. Saya jam 9.10 karena udah tidur. Ya, kalau dulu malah seringnya jam 8:30 saya tidur. Nanti bangun tuh jam 2 tuh. Saya nulis sampai subuh ya. Jam 4 tuh nulis, itu waktu produktif. Malamnya hening, cuma ada suara jari dan juga keyboard ya. Hanya ada laptop dan juga kopi. Itu teman. Waktu produktif tuh jangan sampai hilang. Ada teman-teman semua nih gini ya. Teman-teman semuanya itu barangkali ada yang produktifnya itu di waktu setelah subuh. Sayangnya nggak maksimal aja. Kenapa nggak maksimal? Kebawa sama tidur habis subuh. Teman-teman, ada yang waktu produktifnya itu lepas maghrib sampai isya. Atau pas setelah isya, tapi keganggu nggak bisa maksimal karena apa? Karena nongkrong di luar kagak perlu. Itu teman, kita berapa banyak kita sering nongkrong di luar, nggak perlu amat. Cuman ketemu teman, ayo Mas Juni, kita nongkrong di kafe, kita ngobrol-ngobrol tenang aja. Padahal itu adalah waktu kita produktif. Makanya saya bilang teman-teman semuanya, waktu produktif itu ditentukan dan jangan sampai kehilangan waktu produktif. Ya, itu teman-teman ya. Baik, berikutnya nih, ini yang sama sekali tidak kalah penting teman-teman. Ya. Saya mau tanya di sini teman-teman. Di sini ada yang pernah membaca buku karya Buya Hamka? Pernah baca satu doang, satu. Saya Mas Jundi, Kapal Van der Wijk, ya Allah, Kapal Van der Wijk mah akan filmnya kayaknya. Ada biasanya teman, ada yang baca satu aja karya dari Buya Hamka, atau dari karya Ahmad Fuadi, penulis Lima Menara mungkin ya, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin pernah baca karya Terelie sini? Pernah. Ada pernah? Terelie. Pernah. Apa Mas judulnya Mas? Ya si anak. Ya seluruh keluarga ini tuh keluarga kasih anak pintar, si anak apa itu kuat. Nah, kira-kira nih Mas, karena Mas Fuadi yang jawab ya.
Setelah Mas Wadi membaca buku karya Terelie, ya, kira-kira apa yang Mas Wadi lakukan? Beralih ke buku berikutnya atau gimana, Mas? Enggak, saya ingin membaca seluruh pengarang yang dikarang beliau gitu. Oh gitu, oke, Mas. Baik. Ini kadang kita ada miss dan salah di sini. Loh, kok Mas Juni kok salah, kan saya baca buku, kok salah? Enggak, teman-teman, gini loh. Gini. Ini, aduh, ini privat nih, ya, privat nih. Berapa banyak kita membaca buku, akan tetapi hikmah pelajaran dari buku itu hilang. Hilang. Kenapa hilang? Karena kita tidak merangkum dan tidak menandai mana yang plotnya di mana di buku itu. Paham nggak? Kalau saya pribadi, teman-teman, hampir semua buku-buku saya di sini semuanya, mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, semuanya, itu pasti penuh dengan coret-coretan. Bahkan novel. Jujur, Mas, saya Terelie ada banyak, Mas. Saya beli buku ini baik-baik banget di sana. Tapi semuanya pasti saya coret-coret. Betul. Saya kadang stabilo, kadang saya masih kasih pensil. Setelah itu apa? Setelah saya selesai satu buku, saya membuat rangkuman, Mas. Dan saya membuat tulisan tentang buku itu dengan bahasa saya sendiri. Hikmah saya yang dapatkan itu apa? Seakan-akan saya itu seperti Terelie, cuman beda rasa. Terelie lagi ngebahas masalah. Misalkan hujan nih. Teman-teman ada pernah baca hujan ya? Ada pernah baca sih hujan tentang Terelie? Buat Terelie, buat buku, judul hujan. Ada pernah baca? Atau perempuan tenggelam itu ada tahu? Rembulan film di wajahmu. Ada yang pernah baca itu, buku itu? Pernah. Iya. Siapa yang pernah baca itu? Mbak Luri. Ya. Iya. Kira-kira apa yang Mbak dapatkan dari buku itu? Dan apakah ada yang Mbak tulis dan dari buku itu? Teman-teman, nih. Kita hari ini itu berapa banyak buku yang kita baca, tapi kita kehilangan momen untuk meringkas, membuat bahasa hikmah dari buku itu, dan kita lupa membuat resume. Saya baca buku hujan nih, kayak Terelie. Kan di awal-awal itu, teman-teman bisa beli, membahas tentang perjuangan anak kecil yang tertimpa musibah bertangga-tangga. Saya ketika itu menempatkan diri saya sebagai anak kecil itu. Saya merasakan itu seperti apa yang saya rasakan, kemudian saya tulis, Mas. Saya tulis dengan bahasa saya. Makanya teman-teman, hari ini kalau kita punya buku, kita baca bukunya bawa bolpen. Saya selalu sedia bolpen di sini, di meja saya ini. Sedia bolpen, stabilo, pensil, selalu ada. Karena saya selalu baca itu, saya coret. Saya garis bawain. Ada bagus Mas. Saya buletin, saya tulis ulang di tempat lain. Nah, Juni, apakah itu tidak termasuk plagiat, Mas? Nah, kita masuk ke dalam sekarang ranah berbeda, teman-teman. Teman-teman silahkan cari, atau sini mungkin ada yang suka ya sama quote-nya Fiersa Besari ya. Saya ingin nama itu ya. Ya kan? Oh, laki senja sebagainya, teman-teman ya. Ketika teman-teman silakan masuki fanpage-nya atau mungkin melihat tweet beliau ya. Setelah itu teman-teman silakan buat tulisan yang mirip dengan itu tapi berbeda diksi. Itu tidak termasuk plagiat. Saya bilang ya, itu tidak termasuk plagiat. Karena apa? Beda diksinya. Beda diksinya meskipun intinya sama. Intinya. Tapi diksinya beda. Tata bahasa beda. Itu tidak termasuk plagiat. Maksudnya kata siapa? Oh iya, saya kata Bunda Hilfi. Saya juga pernah ketemu dengan Habibur Rahman Asyirazi. Ada pernah tahu nama beliau, Habibur Rahman Asyirazi? Tahu ya? Tahu, Ustaz. Iya, saya pernah ketemu beliau ketika ada di Jakarta itu.
Saya bilang, Ustadz, sambil bilang Ustadz ya, ini banyak dari buku Ustadz yang sangat-sangat membuat saya terinspirasi, sehingga saya menulis ulang beberapa kalimat yang ada di buku Ustadz itu semua dari bahasa saya, Ustadz. Tapi mungkin intinya atau arah saya sama karena saya terbawa hanyut oleh perasaan buku itu. Kata beliau, nggak apa-apa. Kalau bisa antum kumpulkan, antum cetak. Itu nggak plagiat, kata beliau. Itu nggak plagiat. Karena kita beda diksi, beda kata, meskipun rasanya sama. Dan teman-teman, yang terakhir sebenarnya itu teman-teman, sering-seringlah menulis. Di awal teman-teman, benar-benar teman-teman ya, saya dari 2014, saya awal nulis. Tahun ketika saya buku saya mau saya serahkan ke penerbit ya, saya membuka tulisan awal-awal saya di 2014. Ya Allah teman-teman, bosok, tahu bosok. Itu tulisan saya bosok banget. Saya sampai bilang, ya Allah ini ya Allah ini tulisan bosok banget nih, butut banget tulisan ini, gembel banget tulisan. Betul. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena ketika seringnya teman-teman menulis, itu kemampuan semakin naik. Feeling rasa apa pada tulisan, teman-teman bakal dapat nih semestrinya. Oh ini terlalu lebay nih. Oh ini terlalu dibuat-buat nih. Oh diksi nggak seperti ini diksinya nih harusnya. Itu teman. Itu akan otomatis feeling itu teman-teman dapatkan dengan teman-teman sering menulis. Mas Jundi, apakah yang baik itu menulis dalam kertas atau dalam laptop atau dalam sosial media? Misalnya nih, kalau saya pribadi, saya mau membedakan, Mas. Ada tulisan yang untuk saya share, ada tulisan yang di buku yang itu khusus untuk saya pribadi. Saya bisa kalau buka buku nih ya, saya buka buku nih ya. Saya sekarang lagi ada buku misalkan dari Perbendaharaan Lama karya Buya Hamka. Saya ke buku itu pasti ada kertas itu, Mas, ada kertas. Itu hasil tulisan saya, Mas. Itu untuk saya pribadi. Tapi untuk sosial media itu untuk orang lain baca. Suka silahkan, tidak silahkan. Dan di laptop itu khusus karya pribadi saya. Nah gitu ya. Teman-teman nih, yang terakhir juga nih, saya menutup ya. Jangan pernah merasa minder atau merasa bahwasanya teman-teman tidak layak menulis hanya karena sering dikritik. Iya, saya berapa kali saya dikritik oleh teman-teman saya. Ini koma harusnya begini. Ini dan harusnya nggak boleh pakai koma di awalnya. Wah betul. Saya bilang ke teman saya itu, ente ini baca terus aneh atau ente itu mau mengkritik aneh. Dia baik bilang ke saya, loh, ente mau jadi lebih bagus apa kagak? Betul kan? Teman-teman. Kritikan itu membangun. Andai kita nulis ya, dikritik, kita nggak terima. Satu. Kenapa? Kita kagak ikhlas nulis. Betul. Andai dikritik dikritik karena salah sebagainya. Meskipun itu baik, tapi salah penulisan. Kita nggak ikhlas, kita malah marah dikritik. Teman-teman, kita nggak ikhlas nulis. Andai kita nulis itu ikhlas untuk diri sendiri, nasihat pribadi, bukan untuk menghukumi orang lain. Itu mau dipuji, mau dicaci, ya udah, nggak masalah. Kalau dikritik karena salah kepenulisan itu malah bagus, menambah insight baru. Itu teman-teman saya. Baik, ini kita bisa tanya jawab mungkin ya, biar lebih hidup ya. Teman-teman, ini yang saya sampaikan. Saya maaf kalau ada yang kurang atau ada yang salah kata. Semoga ini sebenarnya teman-teman ada banyak sekali ya. Masalah tulis-menulis ini. Kenapa? Saya satu semester, di semester 8 itu saya ada mata kuliah tentang namanya Manahijul Bahats, tentang kepenulisan. Ada mulai amanah ilmiah, dari mulai sebagainya teman-teman. Ilmu yang sangat luas sekali. Mungkin itu teman-teman ya, kita ke tanya jawab mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Jundi ya
bagi pemateri yang telah memaparkan seni atau trik ya, seni menoreh tinta yang baik. Sangat luar biasa banget tadi yang beliau jelaskan, luar biasa ya. Tadi saya juga sempat terhanyut sama wah sama setiap kata-katanya gitu, luar biasa. Yang mana ya untuk menulis itu ya sesuai dengan rasa gitu ya. Kemudian juga kesempatan jangan sampai disia-siakan ya. Ikatlah tulisan, ikatlah gitu. Yang kita tahu itu dengan tulisan. Apa tuh? Pepatah Arabnya? Qayyid sudaka bil hibali watikoh. Kalau salah gitu ya. Mungkin agar lebih enak ya, mungkin ada teman-teman yang masih mengganjal yang ingin ditanyakan, boleh untuk sesi selanjutnya itu sesi diskusi atau tanya jawab lah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo langsung ataupun lewat chat ya, bagi yang mungkin malu untuk berbicara. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak apa-apa, kayaknya banyak keganjalan, cuman nanya apa ya? Masih ada yang malu-malu kayaknya nih. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya berikan 3 penanya ya, kesempatan untuk 3 pertanyaan dari 3 penanya. Afwan Ahwadi itu ada dari Kak Yulinar dan Muhammad Fauji yang sudah raise hand. Oh, ya. Boleh. Siapa tadi? Boleh dimulai aja langsung. Kepada Kak Yulinar. Ya boleh. Ya langsung aja. Tadi yang angkat tangan. Siapa kenapa jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya menanyakannya dengan Ustadz Ustadz Jundi ya. Jadi kan kita tadi kalau untuk kebiasaan Ustadz Jundi tadi menulis itu waktu produktifnya adalah di jam 2 sampai jam 3 pagi ya Ustadz. Nah, pertanyaannya itu biasanya Ustadz tulis itu kebiasaannya apakah setiap hari? Biasanya kan ada yang dia punya target sehari tulis berapa kata. Kalau untuk Ustadz sendiri bagaimana seperti itu untuk membiasakan menulis ya? Ini saya jawab berarti ya. Ya Mbak, saya tiap hari Mbak. Saya tiap hari. Karena jadwal saya paten. Mungkin kalaupun ada itu mungkin ya bolong lah sebulan ya mungkin 4 kali, mungkin 6 kali. Istilahnya sama seperti itu. Saya pasti menulis. Istiqomah gitu ya? Iya, karena saya gini Mbak, semakin orang itu dewasa, lingkar pertemanan dia akan semakin mengecil, tidak seperti SMA, betul ya? Dan saya sudah masuk di fase itu ketika usia saya 20 tahun. Usia pertemanan saya mulai mengkerucut. Ya, karena teman-teman saya semua pada sibuk semuanya. Dan kalaulah pertemanan itu mengkerucut kecil, itu tidak semua orang di situ itu bisa kita sharing masalah kita. Teman saya banyak, Pak. Betul, saya banyak. Tapi tidak semua itu bisa saya share. Karena rasa percaya saya tidak sembarangan saya berikan. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya itu saya bangun tengah malam itu. Di jam 2 jam 4 itu. Itu waktu bagi saya untuk menuangkan apa yang saya rasa. Niatnya apa? Bukan untuk orang baca. Biar saya tenang sendiri. Saya butuh kepada Allah. Iya betul Mbak. Bilang ke Allah itu pasti. Tapi menulis bagi saya juga pasti Mbak. Karena itu menenangkan saya. Kalau di sini ada yang mereka lebih tenang, sharing dengan yang lain itu nggak masalah, silahkan sharing. Yang penting menenangkan. Karena cara tiap orang menenangkan itu berbeda-beda. Kalau saya seperti itu, makanya saya rutin seperti itu, Mbak.
Jadi lebih karena kebutuhan juga ya, Tat ya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ya, Semoga saya juga bisa mengikuti lah. amin. Amin, amin ya Allah. Bagaimana Teh Yulina, udah cukup jawabannya? Alhamdulillah cukup, nanti tinggal praktek aja sih sebenarnya ya. Iya, oke. Terima kasih ya. Tadi yang raise hand siapa lagi? Ada yang mau langsung? Kalau yang tadi raise hand enggak, ada nggak? Kalau enggak, nanti aneh bacain yang dari tulisan nih, pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat. Ini yang resen ada Kak Muhammad Fauji. Ya, Kak Muhammad Fauji silahkan langsung. Teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Kak Jundi ya. Itu bagaimana cara mengetahui bahwa tulisan kita itu tidak menarik, Kak? Terus solusinya gitu, Kak, gimana? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ini cara biar tahu kita punya tulisan kagak menarik, begitu kan? Ya. Cara menilainya Mas, coba berikan tulisan ya, karena gini teman. Selain kita itu menulis, kita juga mesti namanya upgrade skill ke penulisan. Nah, caranya gimana upgrade ini? Cara upgrade-nya adalah sodorkan Mas ke orang yang lebih expert dari kita. Sodorin. Ini kira-kira Ustaz gimana nih? Ada yang kurang nggak? Apa yang kurang? Tolong kritikannya. Sering-sering juga Mas masukin ke beberapa website. Diterima atau nggak diterima? Kalau diterima berarti bagus misalnya Mas. Saya berapa kali sebelum saya sering ngisi di Dakwatuna atau di Mahajuna, ya, saya sering ditolak Mas. Saya sering ditolak. Tapi akhir itu ketika udah dapet ya, oh ternyata saya di sini kesalahannya. Ini akhirnya saya perbaiki Mas. Jadi tahu cara tahu gimana? Suruh orang atau mintalah kepada orang yang lebih expert dari Mas untuk menilai. Dari segi bahasanya, diksinya, ejaannya, tanda bacanya, sebagainya Mas. Itu mungkin Mas ya. Dan bukan berarti saya hari ini orang yang paling mengerti, itu enggak. Saya hari ini juga masih salah Mas. Saya masih terlalu terbawa oleh pikiran dan suasana ya ketimbang kepenulisannya. Itu Mas. Oke, saya sering ditegur juga sebenarnya hari ini. Itu Mas. Waalaikumsalam. Baik, gimana penanya? Baik. Fauji. Ya, kalian nanti ini ya aplikasinya. Semoga bisa bermanfaat ya jawaban tadi. Baiklah, ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya. Ya nggak apa-apa. Kita baca satu-satu ya. Assalamualaikum. Kak, izin bertanya, biasanya kan kita pengen banget menulis tapi nggak ada mood. Nah, bagaimana sih cara naikin mood saat menulis? Terima kasih. Oke, langsung aja kan. Baik, ini kejadian pas saya naskah yang kedua. Saya pernah mau nyetor ke Mas Gun itu, Mas Gunadi itu bilang ke saya, Mas Yundi, deadline-nya Oktober ya. Deadline Oktober ya. Oktober awal tanggal 1. Saya bilang, "Oke Mas Gun, siap." Saya bilang. Bulan September tanggal ya mau akhir-akhir ya. Terus saya masih 75-80%. Saya mesti ngejar nih, nulis nih kan. Cuman gimana mau ngejar tulisan orang saya nggak mood. Saya nggak ada pikiran, saya nggak mood. Akhirnya apa udah? Akhirnya saya keluar, saya cari inspirasi Mas. Dan gini Mas, orang ini sering banget nih ya, ini mungkin teman-teman nggak akan menolak ini. Apa itu? Orang yang merasakan atau sedang sedih banget itu biasanya lebih baik menulis Mas. Makanya itu kalau saya misalkan lagi ada konflik nih ya, entah sama siapa gitu ya, saya kepikiran nih, itu malah saya ladang untuk menulis Mas. Ini artinya teman-teman cari masalah ya, enggak? Jangan ya. Tapi benar. Orang yang sedang sedih sekali itu potensi untuk menulisnya lebih banyak dan cepat. Kalau lagi nggak mood ya udah cari yang di luar, cari suasana baru, teh nongkrong. Saya seringnya nongkrong di ada sini itu tempat rumah makan dia kayak tempat ngeteh gitu.
di pinggirnya itu ada kolam ikan gede banget. Itu tuh tempat paling enak tuh buat nulis tuh itu tuh. Jadi ada ikan-ikannya modal 13.000 lah ya. Beli teh doang, tapi nongkrongnya bisa sampai 5 jam, 6 jam gitu. Ya kan? Atau bawa bekal dari rumah kan. Bawa ciki, bawa roti situ. Itu Mas. Silahkan membuat momentum. Jadi momentum jangan cuma dicari momentum itu, tapi dibuat. Gimana cara membuatnya? Pergi. Kaki itu dibawa gerak. Karena saya teringat sebuah hadis, Mas. Bahkan bukan hadis ini ada juga sebuah ungkapan para ulama ya. Al-harakatu fihil barokah. Al-harakatu fihil barokah. Al-harakah bergerak, fihil barokah. Di dalam bergerak itu ada keberkahan. Makanya kaki itu gerakin, jangan keluar. Nanti ketemu berkahnya. Apa berkahnya? Tempat yang enak, pikiran yang matang, pikiran yang bisa membuka penulisan. Itu mungkin Mas saya. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana dengan Teh Winda atas jawaban yang telah tadi diberikan? Teh Winda Amalia. Iya Kak, makasih ya Kak. Pertanyaan selanjutnya ya Kang. Sebelumnya isi absen dulu ya. Itu ada link absen di kolom chat. Silahkan teman-teman diisi absennya. Karena ini mau dicetak sertifikatnya. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita naikin mood saat menulis dan bagaimana caranya agar ide cerita kita itu nggak kemana-mana gitu. Serta minta tipsnya dong, Kak, buat pemula agar semangat dalam menulis. Terima kasih. Ya, jadi biar kita itu intinya adalah ini Mbak nanya, ini gimana caranya biar kita itu nulis nggak kemana-mana kan? Iya, satu. Kemana-mana ya kan? Ya. Terus sama yang kedua tadi Mas tadi, yang kedua Mas, tipsnya kan buat pemula. Ya. Bagi pemula. Baik, gini teman-teman. Cara biar nulis itu nggak kemana-mana. Ini saya kasih tips ya. Kan tadi saya udah bilang ke teman-teman semuanya ya. Saya sering nulis di note ya. Teman-teman HP saya ini ya, itu pasti ada judulnya. Jadi ketika ada tulisan yang atau pikiran yang bagus, momentum bagus, itu saya tulis. Tapi saya kasih judul. Ini masuknya kemana? Oh ini ke refleksi diri. Tulis. Nanti ada lagi tuh masuk. Oh ini tentang orang tua. Oh nulis lagi. Oh ini tentang hubungan dengan sesama. Nanti di akhir tinggal dikumpulin sesuai judulnya, sesuai genrenya. Jadi dipisah-pisah. Ya ini teman-teman ada yang tahu penulis juga namanya Taufik Aulia. Ada yang pernah tahu itu? Bakal di sini ada yang tahu ya. Baik. Mas Taufik pernah bilang ke saya. Kita itu sama-sama ngisi acara, yaitu Mas Taufik. Beliau bilang ke saya, Mas Yudi gimana nulisnya? Ya saya bilang seperti itu. Apa kata Mas Taufik? Kata Mas Taufik, loh Mas Yudi, saya juga sama. Jadi kenapa saya berani bilang ke teman-teman seperti itu dengan metode ini? Karena metode ini yang menerapkannya juga ada orang lain, Mas Taufik. Ya. Itu teman-teman. Jadi dibikin judul juga, genre, sehingga nanti tahu nih, oh ini masuk ke sini gitu. Jangan semua digabung-gabungin. Nanti nggak nyambung tulisannya. Ini lagi sedih, tiba-tiba bahagia. Pokoknya sedih lagi ntar. Iya, jadi karena nyambung ntar gitu. Itu mungkin Mas. Kalau tips bagi pemula, ya sebenarnya tips itu hanya sebatas masukan, ya, saran, ya. Semuanya dari mana memulainya? Langsung nulis sekarang juga. Hari ini nih, apa yang mendapat dari sharing ilmu ya, saya bukan guru, saya bukan ustadz ya. Saya sama kayak teman-teman, saya seorang pelajar. Saya pelajar. Dari sini apa yang teman-teman dapatkan? Silakan tulis teman-teman. Dengan bahasa teman-teman semuanya. Itu teman-teman ya. Ya, jadi apa tipsnya? Tipsnya satu doang, mulai nulis. Nanti gimana ke depannya? Ngalir gitu. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Bagaimana dengan saudari Novi Agustin, bisa dipahami ya jawaban tadi? Bagaimana, Novi Agustin? Bisa Kak, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ini sharing aja kali.
Assalamualaikum. Saya mau bertanya Kak, adakah cara untuk merecall lagi perasaan yang sempat hilang karena kita menunda menulis sebuah peristiwa atau menulis resum buku? Ya, ini pernah nih Mas. Jadi saya pernah nulis tentang waktu itu saya lagi di jalan, lagi hujan-hujan juga tuh. Enak banget punya kalau lagi di kereta ya. Lagi hujan tuh buat nulis bagi saya. Orang pada tidur, ngorok, ngeces ya. Saya kagak saya. Iya. Saya nulis Mas, saya nulis ya. Kadang beberapa yang kita dengarkan, entah itu dari kajian, entah itu dari musik, atau dari apa ya, apa itu kita dengarkan saat sendiri dengan situasi yang lumayan enak nih, itu kadang enak tuh buat nulis tuh Mas. Ya. Saya pernah ketika gitu nulis, lupa saya save, keburu di close app semuanya, nggak ada ke save semuanya akhirnya. Saya coba buat recall Mas. Saya coba lagi duduk nyari kondisi yang sama kayak gitu. Saya coba merecall lagi, ayo dong semua yang pernah saya tulis balik sini, balik. Dari semua paragraf itu yang balik cuma beberapa kata doang. Terus sisanya aduh, ya udah. Kalau saya pribadi itu akan muncul kembali ketika kita di posisi yang sama. Kalau saya seperti itu. Itu akan kembali lagi ketika kita berada di posisi yang sama seperti itu atau beberapa waktu setelah itu. Tiba-tiba kita diam sendiri, ingat, oh iya tadi ini udah terus lagi, hilang lagi. Terus itu cara merecall tuh. Diemin, coba ingat pelan-pelan, terus ulang. Tapi teman-teman tetap ya akan berbeda rasanya. Tapi nggak apa, kalau teman-teman tulis saya nggak apa-apa, saya tulis nggak apa-apa. Saya gitu kok. Kadang ada rasa yang nggak sama, udahlah saya tulis lagi aja gitu, timbang hilang. Karena suatu ketika nanti ini mungkin rasanya akan kembali ketika saya baca buku baca itu kan. Jadi kadang Mas kita kan saya bilang di awal ya, tulisannya dengan rasa itu beda banget. Tapi kalau itu kita tulis ulang, rasa nggak ada kan? Nggak apa-apa, tulis aja. Karena nanti ada waktunya suatu ketika kita baca tulisan itu, rasanya akan kembali. Nggak apa, saya tulis. Itu mungkin Mas saya Mas. Allah misal. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Ya, bagaimana Saudari Syahdila Eka atas jawaban telah tadi dipaparkan? Halo? Gimana Saudari Syahdila? Cukup ya? Baik. Sudah bisa dipahami Kak? Oke. Iya, sama-sama. Baiklah, ada pertanyaan lagi nih Kang. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Ustadz. Bagaimana tadi yang Ustadz jelas tuturkan kalau membaca disediakan pulpen stabilo untuk mencoret-coret buku. Nah, alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Tapi sayangnya terkadang saya sendiri suka malas kembali untuk membuka buku-buku yang sudah dicoret. Yang sudah dicoret-coret katanya, atau ditandai pakai sticky note. Itu bagaimana ya Ustadz untuk semangat kembali membuka buku yang sudah selesai dibaca? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan resum itu? Resum itu kan ya kayak nge-review buku yang pernah dibaca ya Ustadz. Saya pengen kayak Ustadz tadi nulis ulang buku yang pernah dibaca. Tapi itu tips awalnya bagaimana ya Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Iya, jadi gini Mbak. Tadi kan udah dibilang ya sama Mas Fuadi ya. Kalau teman-teman tadi fokus tuh sama apa yang dibilang Mas Fuadi. Apa namanya? Ala ilmu kasoid. Itu Mas ya? Ilmu itu seperti binatang buruan. Yeah. Terus Mas Fuadi mengatakan qaid suyudaka bil kitabah. Ikat hewan buruan itu pakai menulis. Jadi ilmu itu diikat pakai penulis. Satu. Yang kedua, ini nggak habis ini doang. Ya. Tapi ilmu itu butuh dimurojaah. Saya itu menyediakan budget. Teman-teman ada uang sininya? Tiap bulan ada uang ya?
dari orang tua atau kerja ada uang ya. Teman-teman berapa ribu dalam sebulan yang teman-teman sisihkan untuk membeli buku? Saya tanya. Berapa kira-kira? Ya teman-teman. Bukan masalah nominalnya. Masalahnya adalah kita mau nggak nyisihin buat beli buku baru. Karena saya orang pertama yang mengatakan saya kurang setuju dengan Nove. Saya kurang setuju dengan investasi terbaik itu adalah emas. Tanah enggak, saya nggak setuju. Investasi terbaik menurut saya itu adalah membuku dan ilmu. Ini otak, Mas. Otak. Makanya saya sering beli buku. Kalau buku saya habis, saya baca buku yang pernah saya baca dulu. Otomatis saya murojaah tuh. Berapa banyak buku Terelie yang saya buka-buka lagi. Buka-buka lagi tuh buku-buku Terelie sebagainya. Jadi biar teman-teman itu nempel ilmunya, sering-sering juga buka buku catatan yang pernah teman-teman baca. Itu ya. Ya nggak ada cara lain kecuali teman buka buku lagi. Itu pertama. Yang kedua ya. Tadi tentang Mas soalnya Mas. Yang kedua Mas soalnya oresum ya. Yang dibaca setelah dibaca. Iya. Ini teman-teman kalau oresum nih. Gini nih, saya kan pernah bilang ya teman, ambillah paling gampang. Saya pernah baca buku hujan. Saya baca, atau teman-teman pernah membaca buku catatan D5? Delisa ya? Pernah nggak? Yang Terelie, yang anak yang di Aceh tsunami, anak perempuan kecil. Pernah nonton doang. Nonton doang ya. Aduh kalau baca bukunya Mas, saya baca bukunya 4 kali saya nangis. Bayangin. Saya baca bukunya 4 kali loh, saya baca bukunya. Dan 4 kali nangis terus. Dan itu tidak berjarak lama. Catatan sholat Delisa, apa ya nama judul bukunya? Pokoknya sholat Delisa lah. Ya, kalau teman tahu ya. Sholat Delisa. Nah, itu hafalan sholat Delisa. Saya seminggu pertama Mas, itu buku saya hatam. Saya nangis. Pekan ketiga atau pekan kedua, saya baca lagi, saya nangis lagi Mas. 4 kali saya baca, saya nangis terus. Saya bikin resumnya Mas. Ini buku berkisah tentang anak perempuan, perjuangan gini. Saya tulis semua resumnya. Saya di plot mana yang membuat saya itu tergugah. Saya tulis halaman berapa. Saya bikin resumnya Mas, resumnya. Jadi kalau ada orang nanya, saya tahu resumnya gimana. Sampai hari ini pun saya ada Mas, resumnya Mas Yan. Itu jadi kalau bikin resume gimana ya udah tulis apa yang didapat dari buku itu, tulis. Bagaimana menulisnya? Dari coret-coret yang di buku itu. Oh ini poin di sini, tulis. Ya teman-teman. Resume itu bagi saya adalah kumpulan dari catatan atau not yang saya berikan di buku itu. Saya kumpulkan, nah itulah resume saya Mas. Itu saya Mas. Soal. Baik, terima kasih Kang. Tadi sudah dipaparkan bagaimana dengan saudara Nida Tafia ya, ditulis. Semua yang, ya maksudnya dimulai lah, dibiasakan. Gimana saudari Tafia? Apa sudah bisa dipahami? Baik, ada satu pertanyaan lagi, Kang. Saya bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, bagaimana caranya kita untuk memulai suatu pembicaraan kepada orang yang lebih tua atau dewasa atau bijaksana dari kita untuk terus mendapati ilmunya dengan waktu yang tidaklah singkat, mudah terputus suatu pembicaraannya. Mungkin tipsnya kali ya, supaya. Ya. Oh saya Mas, saya kalau soal ke orang itu, saya bisa bawain makanan. Terus saya memberikan porsi bicara yang banyak itu kepada beliau. Karena kepada saya minta paling ke orang tua ya, ke emak, babe, encing, atau ke guru. Saya minta nasihat nih, ini Pak Kiai, ini abang, mak, minta ini dong nasihat nih, kira-kira gimana kayak begini ya. Tuh dengerin tuh sampai dia berhenti ngomong. Ya, jadi gampang
tinggal bilang aja mau nasihatnya. Nanti beliau akan mengungkapkan gimana nasihatnya yang baik buat kita gitu. Jadi porsinya yang banyak dan kitanya yang ngomong. Tapi orang itu yang mestinya banyak ngomongnya. Ya. Jangan dipotong-potong juga. Ya. Kalau nanti ada jeda waktu, ada kesempatan untuk ke sana, datang lagi, minta ilmunya lagi, minta nasihatnya lagi, gitu. Jadi ya nggak ada cara lain kecuali memberikan jatah bicara yang banyak kepada beliaunya, bukan kita yang banyak ngomongnya. Dan nggak apa, langsung itu the point. Karena gini mas, ini kadang kita lupa juga nih, konsep dari orang tua itu adalah apa? Orang tua itu pengennya selalu didengar. Artinya kita mesti sering mendengar nih, jangan kita banyak ngomong nih, gitu mas. Gitu mas ya, dalam misal. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya gitu. Jadi mungkin mengutarakan terlebih dahulu gitu apa keluhannya, mungkin nanti bisa beliau memulai curhat, mulai memberikan nasihat gitu. Dan sebagai takzimannya ya kita menyimak dengan baik gitu, jangan sampai memutus omongannya ketika beliau memberikan nasihat gitu. Ya, gimana Kiki Sajidah? Ya, Kiki Sajidah ya. Bisa dipahami ya? Kira-kira Kang, nggak apa-apa nih, mungkin ada yang masih mau bertanya, nggak apa-apa dibacain lagi. Ya, silakan mas, silakan. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimanakah agar menulis itu enggak ragu-ragu? Kadang kita punya ide tentang sesuatu hal pas yang sudah dituangkan dalam tulisan, karena ragu akhirnya tidak dilanjutin tulisannya. Bagaimana? Jawabannya gini mas, gampangnya. Sesuatu yang meragukan itu keseringannya datang dari setan. Ya. Suatu kebaikan yang akan dilakukan ketika adalah ragu itu seringnya dari setan. Biar kita agak lanjutin kebaikan itu. Kalau udah begini gimana caranya? Udah dilawan, terus nulis udah. Ya. Jangan merasa gak enakan. Ragu itu bisa dari setan soalnya itu. Ya, apalagi kita lagi mau berkebaikan, udah dilawan aja, paksain, jangan ragu. Ini nulis nih kebaikan nih, makanya tulis udah. Begitu mas. Konsepnya paham itu konsepnya. Bosnya kalau keraguan atas suatu kebaikan itu seringnya datang dari setan. Jadi gimana? Udah hilangin ragunya, Bismillah. Makanya diawali dengan Bismillah. Gitu mas. Insya Allah berkah misalnya kalau ada ulang Bismillah. Baik, terima kasih juga atas jawabannya. Jangan ragu kalau misalnya untuk kebaikan, langsung aja gas. Dan jangan lupa juga Bismillah yang mana suatu kalimat yang pendek tapi luar biasa gitu ya. Orang-orang dulu setiap memulai itu ya, orang-orang dulu kalau dagang apa mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya akhirnya ya berkah gitu, setiap kehidupannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang bertanya lagi? Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kalau ada ya persilahkan, kalau nggak ada ya mungkin kita dicukupkan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin sudah cukup kali ya, Kang. Mungkin sebelum closing statement ya mungkin closing statement dulu baru saya bacakan kesimpulannya gitu. Baik, semoga persilahkan kepada Kang Jundi untuk memberikan closing statement-nya. Baik, kan kesimpulan dari kita hari ini bertemu semuanya adalah satu. Menulis itu tujuannya bukan untuk mencari kemasyhuran. Karena menulis juga bagian dari syariat Allah. Ya, Islam itu kalau nggak ada nulis ya ilmunya akan tergerus ya. Berapa banyak ilmu Islam yang hangus, yang hilang gara-gara nggak nulis. Yang kedua teman-teman, jadikanlah
menulis itu bagian dari jalan teman-teman dakwah. Dan jadikan pula menulis itu sarana menasehati diri sendiri yang nanti bakal sering lupa. Dan yang terakhir, teman-teman, apa yang kita tulis itu akan abadi. Betul. Apa yang kita tulis itu akan abadi. Entah itu untuk keturunan kita, atau nanti ketika kita di masa tua udah kagak bisa nulis. Itu ya. Itu maksud saya, Mas. Semoga kita bisa menjadi orang yang rajin nulis ya, terutama tentang kebaikan dan juga tentang menebar manfaat untuk orang lain. Allahumma amin. Baik, terima kasih Kang atas closing statement-nya ya, nasihat juga gitu buat kita semua. Dan mungkin saya akan sedikit memaparkan kesimpulannya dari yang telah tadi dibahas ya. Masya Allah banget, luar biasa ya. Dari segi kepenulisan juga mungkin harus diperhatikan teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman ingin menjadi penulis ya, mulai dari sekarang mulai untuk menulis apapun ya, tulis saja terlebih dahulu, nanti kedepannya akan mengalir begitu saja. Dan jangan lupa juga untuk menulis juga butuh referensi. Maka dari itu teman-teman banyak baca buku gitu ya, jangan malas baca buku. Mungkin menghindari kurangilah main gadget yang nggak penting lah gitu. Apa yang saya omongin sebenarnya buat saya sendiri, buat saya juga gitu, nasihat buat saya juga. Biasanya ya kalau misalkan ada ya main gadgetnya ya kira-kira ke hal-hal yang kurang manfaat mending dikurangi lah gitu. Mari membaca buku ya, banyak referensi, banyak wawasan ya, dan tuangkan apa yang kita tahu lewat tulisan, semoga menjadi ladang berkah, ladang amal jariah kita. Dan semoga juga menjadi sebuah inspirasi untuk regenerasi yang akan datang. Mungkin dicukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Saya selaku moderator ya, mohon undur diri, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC ya. Tapi udah di screenshot belum nih? Udah dipoto belum nih? Belum. Ya, belum. Gimana? Anda bisa di screenshot? Operator? Mana operator nih? Untuk ini apa tuh? Tadi Kang Didi masih ada nggak nih? Yaudah, saya kembalikan ke MC, monggo ya. Terima Ayo. kasih. Ya, hadir.